Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa ladihi wa dhurriyyati wa ali baiti. Lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa min sayyidatina Hawa wa li sayyidil anbiya wal mursalin syuhada sholihin wal ulama'il amilin wal iya'il arifin wal malaikatil muqarrabin wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan walidaina wa muallimina wa murabbi arwahina. Lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati Al-Imam Yahya bin Sarhuddin An-Nawawi radhiyallahu an. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salis. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar Al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawal Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun, ditegakkan pada 5 perkara. Ala khamsin, sebagian hadis ala khamsatin, keduanya sama. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga memberikan zakat. Yang keempat, wa hajjil baiti, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Rawa menceritakan pada hadis Al-Bukhariyu, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Para santri, wali santri, dan pemirsa, kita berbahagia karena semangat untuk belajar Islam demikian tinggi saat ini, terutama orang-orang yang tinggal di perkotaan, lebih khusus lagi adalah kaum milenial. Hanya karena niatnya mungkin kurang benar dan keliru memilih guru dan cara belajar yang kurang baik, kemudian melahirkan orang-orang Islam yang sikapnya aneh. Pondasi-pondasi agama belum cukup kokoh, pengetahuan dasar-dasar agama belum mantap.
orang-orang keburu belajar masalah-masalah yang kekinian, masalah pemerintahan, masalah politik, masalah khilafah, masalah ekonomi, masalah sosial. Akhirnya kemudian muncul orang-orang yang punya cara pandang belum kokoh, sudah sering menyampaikan pendapatnya yang belum mapan ke ruang publik, membuat kita semua yang mendengar, yang melihat menjadi bingung. Orang yang tidak memiliki pengetahuan agama yang kuat dan komprehensif menjadi bimbang. Hadis Arba'in itu kitab yang sangat kecil yang ditulis oleh Imam Nawawi dan dipelajari rata-rata di pesantren. Imam Nawawi menulis kitab ini tampaknya sungguh berdasarkan keilmuan yang sempurna. Yang dibahas di hadis yang pertama adalah bab niat. Sudah kita bahas di dalam pelajaran kita di beberapa minggu yang lalu. Niat ini hadis yang paling penting, karena ketika seseorang berniat, sebenarnya yang pertama, orang itu akan menghargai seluruh aktivitasnya, termasuk aktivitas yang paling kecil. Yang kedua, orang itu akan berani untuk bercita-cita besar, karena Rasulullah memberikan isyarat, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu punya nilai karena niatnya. Bisa jadi perbuatan itu kecil, sepele, remeh-temeh, tapi karena niatnya benar, kuat, sempurna, maka perbuatan yang sederhana itu menjadi perbuatan besar dan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, perbuatan itu bisa besar tampaknya, tapi menjadi kehilangan nilai di sisi Allah karena lemahnya, kurangnya, dan tidak tulusnya niat. Yang kedua, orang itu berani bercita-cita besar karena Rasulullah juga memberikan isyarat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung kokohnya niat. Ketika seseorang berniat besar, walaupun realitanya serba tidak mungkin di dalam kehidupannya, orang, misalnya seorang anak dari keluarga miskin bercita-cita ingin sekolah ke perguruan tinggi terbaik di negeri kita atau di luar negeri, rasanya tidak mungkin. Tapi fakta membuktikan bahwa seorang yang menghadapi ketidakmungkinan tapi niatnya sempurna, ada sebuah proses yang tidak kita sadari yang mengantarkan, yang menuntun anak itu kepada apa yang diniatkan. Ini hadis yang pertama. Dan di hadis yang pertama juga ada konsep tentang hijrah.
Dan banyak tokoh-tokoh besar yang menggunakan konsep hijrah ini dalam memberikan landasan pada perjuangannya, termasuk Haji Umar Said Cokro Aminoto yang mendirikan SI. Itu diceritakan oleh beliau bahwa yang memberikan inspirasi dan motivasi beliau melakukan gerakan yang luar biasa di masa penjajahan Belanda itu adalah konsep hijrah. Di hadis yang kedua, Imam Nawawi memberikan dasar yang luar biasa kepada kita tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, juga memberikan dasar kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan hadis yang ketiga ini juga meneguhkan, sebenarnya hadis yang ketiga isinya sama dengan hadis yang kedua, hanya Imam Nawawi ingin menegaskan bahwa hadis tentang Islam itu penting. Hadis tentang rukun Islam itu sangat perlu untuk dipelajari bagi mereka yang menganut agama Islam. Di hadis yang ketiga ini lebih ditekankan bahwa Islam itu seperti bangunan. Bangunan itu akan kokoh, tahan gempa, dan bisa dibangun sampai lantai berapapun adalah tergantung kokohnya pondasi. Orang berislam seperti hanya orang membangun sebuah rumah. Maka mereka yang menginginkan rumah Islamnya kokoh, rumah Islamnya terus meninggi, terus meluas, terus menguat, maka pondasinya harus kokoh dan sempurna. Pondasi ini kita hafal, bahkan sejak kita sekolah di sekolah dasar, kita sudah hafal tentang rukun Islam ini. Tapi persoalannya hafal belum cukup. Bahkan mengerti juga belum cukup. Kita perlu hafal, memahami, mengerti, dan mengimplementasikan di dalam kehidupan sosial kita. Dasar Islam yang pertama adalah syahadat. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Yang sering dikatakan adalah zat yang disembah, zat yang dimintai pertolongan, zat yang berkuasa atas seluruh makhluknya. Tidak ada zat yang pantas disembah, pantas kita minta pertolongan, yang pantas kita bergantung, illallah, kecuali Allah. Kita sudah hafal, tapi seringkali di dalam kehidupan ini malah kita menyembah kepada yang lain. Ketika kita memerlukan sesuatu, yang kita ingat adalah benda-benda, makhluk-makhluk. Kita sering melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita butuh, pada saat kita memerlukan. Artinya, ternyata syahadat kita baru bisa kita baca
tapi belum bisa kita terjemahkan di dalam kehidupan. Seringkali kita pesimis menghadapi masa depan, seakan-akan masa depan itu hanya tergantung kepada kecerdasan kita, kepada modal yang kita miliki, kepada relasi-relasi yang kita bangun, kepada tingkat pendidikan kita. Tanpa kita sadari, pesimisme itu menunjukkan bahwa syahadat kita sebenarnya belum sempurna. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Berapa kali kita membaca sholawat untuk beliau? Berapa banyak dawuh-dawuh beliau yang kita pelajari dan kita pahami? Dan berapa banyak dawuh-dawuh beliau yang kita amalkan? Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan sholat. Perintahnya ini menegakkan sholat, bukan melakukan sholat. Artinya di dalam sholat ada banyak hal yang kita lakukan. Di antaranya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ketika kita berjanji, ketika kita memuji, kita berdoa, kita pahami artinya? Apakah itu juga kita lakukan di luar sholat? Padahal perintah sholat itu dengan kalimat aqama yuqimu, aqimu, itu berarti perintah untuk menegakkan nilai-nilai sholat, bukan hanya pada saat sholat, tapi pada kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, memberikan zakat. Sebagian harta kita adalah milik orang yang membutuhkan. Seberapa kita memiliki kepekaan terhadap orang lain, empati terhadap orang lain? Kalau itu belum muncul di dalam diri kita, kita masih berbahagia ketika orang lain menderita, sekalipun itu adalah orang-orang yang tidak menyukai kita. Sebenarnya kita juga belum mengamalkan apa yang disebut memberikan zakat. Yang keempat adalah haji. Memang ada pertanyaan, kenapa haji masuk di nomor 4 sedangkan puasa di nomor 5? Abdullah ibnu Umar mengatakan itu yang didengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nilai spiritual yang didapat seorang yang sudah menunaikan ibadah haji? Apa dimensi horizontal dari orang-orang yang sudah mendapatkan gelar haji, yang di sana dilatih untuk menapak tilasi sosok hamba yang sempurna di dalam kepercayaan dan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau adalah orang yang sempurna pengabdiannya, sehingga perintah terberat sekalipun dari Allah ia tunaikan dengan ketulusan yang sempurna. Yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Apakah ketika kita sudah melakukan puasa di bulan Ramadan, kualitas ibadah kita sudah sedemikian tulusnya? Karena puasa ini adalah berlatih bagi kita diantaranya untuk melakukan sesuatu hanya kepada Allah.
Kita bisa makan di siang hari, bisa minum di sore hari, di rumah kita tanpa orang lain mengetahuinya. Tapi kita tidak melakukannya. Kita hanya makan dan minum pada saat Allah mengizinkan, ketika matahari sudah terbenam dan itu ditandai dengan suara azan maghrib. Artinya apa? Apakah kita sebagai seorang hamba sudah meniatkan, sudah melakukan segala sesuatu lillahi ta'ala, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dedikasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatu sebagai konsekuensi dari seorang hamba harus kita berikan kepada Allah. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, seremeh apapun, harus kita lakukan yang terbaik. Sesuatu menjadi terbaik kalau sesuatu itu dilakukan dengan ilmu, dilakukan dengan penuh kesungguhan, dan dilakukan dengan penuh ketulusan. Kalau dasar Islam ini kokoh, saya yakin tidak akan muncul orang-orang muslim yang aneh-aneh. Dia muslim tapi kata-katanya kotor, kata-katanya menimbulkan permusuhan, kata-katanya menimbulkan rasa tidak nyaman bagi orang yang mendengarnya. Tidak mungkin akan muncul orang semacam itu. Orang semacam itu seorang muslim yang dasar keislamannya tidak kokoh. Moga-moga dengan belajar hadis-hadis yang ada di dalam kitab Arba'in ini, kita belajar Islam dari yang paling dasar. Insya Allah Islam kita akan tumbuh pelan tapi kokoh dan sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.